Iya, jadi kita akan berdiskusi terkait dengan KPI di bidang HSE, bagaimana menyusun dan mengelolanya. Jadi ada dua aspek. Nah, jadi kita akan berangkat dari definisi. Semua di dunia ini adalah berangkat dari definisi. Jadi KPI atau diistilahkan Key Performance Indicator atau bahasa Indonesianya biasanya disebut UKT ya. Itu banyak definisi yang beredar ya, tapi kita akan coba fokus pada ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Jadi fungsinya adalah untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, apa itu? Yaitu ukuran berskala dan kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti ada angkanya. Ingat ya, KPI itu berangka, kalau tidak berangka berarti bukan KPI, ya. Jadi kalau kita bahasakan secara awam, KPI adalah angka rujukan indikator kinerja. Kalau KPI-nya ngomongin HSE berarti angka rujukan indikator kinerja HSE. Ini terkait dengan organisasi dan atau personel. Jadi KPI ini sebenarnya turunan rinci dari visi misi perusahaan. Jadi kalau kita lihat di situ ada lingkaran telur ya. Jadi yang paling luar adalah visi misi, kemudian dilanjutkan ke bagian dalamnya adalah KPI perusahaan, kemudian KPI departemen atau divisi, kemudian KPI fungsi, baru terakhir adalah KPI individu. Makanya KPI ini berpengaruh kepada pertama reputasi organisasi, kemudian penilaian kinerja personel, serta berpengaruh juga ujungnya ini adalah remunerasi dan bonus ya. Baraya mungkin pernah mengalami naik turun terkait dengan bonus. Mungkin 100%, mungkin 70%, atau mungkin malah angus ya, nggak punya bonus karena mungkin ada KPI tertentu yang tidak bisa dicapai. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Nah, karena merupakan angka rujukan indikator kinerja HSE yang terkait dengan organisasi atau personel, maka kita harus mencoba mengetahui angka nilai rujukan awal. Nah, ini penting karena ini sebagai baseline. Apakah nilai rujukan awalnya itu akan menjadi acuan dipakai seluruhnya atau dinaikkan atau diturunkan itu tergantung. Contohnya ya, program atau targetnya, objektif targetnya adalah menurunkan fatality 100% dari angka fatality tahun lalu. Nah, KPI-nya bisa kita tuliskan, misalkan fatality tahun ini sama dengan 0. Kemudian angka keparahan atau severity diturunkan 50% dari ITI tahun lalu, misalkan atau SR tahun lalu. Misalkan angkanya, targetnya atau KPI-nya adalah SR kurang dari 12. Ingat ya, KPI ini harus berupa angka, tidak boleh berupa kata-kata saja, tapi harus berupa angka. Kemudian contohnya adalah menurunkan angka izin sakit di bagian pencelupan, 70% dibandingkan tahun lalu. Nah, KPI-nya izin sakit kurang dari 20 misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di bidang enviro misalkan, itu menurunkan kasus tumpahan yang lebih dari 200 liter. Berarti spill-nya tahun ini ditargetkan KPI-nya sama dengan 0, dan lain-lain. Jadi banyak Pak, Bu, ya, terkait dengan HSE KPI-nya. Ini beberapa contoh aja di ujung. Nah, pada dasarnya KPI itu, HSE itu terdiri dari safety, health, dan environment. Nah, itu pada intinya adalah untuk safety, pencegahan kecelakaan kerja. Untuk health-nya, pencegahan penyakit akibat kerja. Untuk lingkungannya, pencegahan pencemaran. Jadi, tidak akan lepas dari prinsip 3 ini. Semua program yang disusun, itu pasti akan selalu
ujungnya adalah pencegahan kecelakaan kerja, PAK, dan pencemaran lingkungan. Lanjut, Mas. Nah, ini yang terapan di lapangan biasanya. Jadi, ada yang namanya leading and lagging indicators. Jadi, kalau lagging itu angka-angkanya. Jadi, nilai akhir yang mau kita capai apa? Itu biasanya setelah kejadian. Nah, lagging indikator itu biasanya target di atas. Leading indikator itu bagaimana caranya? Jadi untuk mencapai lagging, kita harus menyusun leading. Begitu. Jadi laggingnya itu berupa angka-angka yang tertentu, biasanya yang biasa disepakati di dunia HSE seperti yang kita bahas sebelumnya ya di statistika K3. Nah, itu kemudian bagaimananya itu ditentukan di dalam leading indikator atau aktivitas. Makanya disebut di situ aktivitas, Bapak Ibu. Kalau cuma FRSR itu bukan aktivitas, itu adalah indikator kinerjanya yang di ujung. Jadi itu adalah post loss reaction atau loss containment. Jadi setelah kejadian. Jadi kejadiannya ada berapa dihitung. Itulah yang menjadi acuan. Nilainya naik atau turun, nah itu nanti akan kita bahas. Apakah dinaikkan atau diturunkan. Ya, lanjut. Nah, ini juga sama. Jadi sebenarnya leading dan lagging itu berhubungan dan dibatasi oleh insiden. Jadi jika tidak ada insiden, sebenarnya berarti seluruh leading indikator itu berhasil. Kalau ada lagging indikator yang tidak bisa dicapai, nah berarti ada beberapa hal di leading indikator yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya atau gagal. Jadi hubungannya begitu. Nah, insiden yang kita lihat di tanda panah 2 ini, itu insidennya bisa geser kiri kanan tuh. Jadi kalau ke kiri itu leadingnya kurang. Kalau ke kanan berarti laggingnya makin bagus, leadingnya makin bagus, itunya makin bagus, begitu. Lanjut. Ini leading indikator kita sudah bahas sekilas di pertemuan kemarin terkait dengan statistika K3 ya. Jadi leading indikator yang disepakati biasanya berupa near miss, behavior observation, training record, dan lain sebagainya. Ini semuanya semata-mata adalah aktivitas yang dirancang atau disusun oleh pihak HSE untuk meng-awareness atau mengingatkan personal-personal di lapangan untuk menjalankan program K3. Kalau kita lihat, Baraya, bahwa semua yang ada di leading itu terkesan sebagai seremonial. Biasanya ya meeting, safety meeting, training. Sebenarnya itu tidak masalah. Tetapi yang harus kita cermati adalah bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi semua aktivitas yang ada di leading indikator itu. Jadi Baraya kalau leading indikator walaupun terkesan formality, jadi bagaimana caranya, nah itu nanti bagaimana kita cara mengelola di ujung slide ada. Lanjut, Mas. Nah, kalau lagging angkanya besarnya sudah ditentukan. Jadi itu sudah ditentukan atau disepakati berupa FRSR, dan lebih umum Bapak Ibu bisa langsung pilih aja dari FRSR, kemudian LTI, jumlah kejadian spill atau kebocoran. Nah, itu tinggal dipilih saja mana yang cocok dengan organisasi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang saya coba cuplik dan share di sini. Jadi kalau kita lihat ya di yang contoh PT Catur Elang Perkasa,
itu di situ tidak dibedakan mana lagging, mana leading. Jadi langsung aja, dan ini tidak masalah. Yang jelas bahwa di situ terdapat judul, kemudian terdapat juga nilai. Nah, nilainya ini yang dinamakan KPI. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada KPI K3LL PT Patra Teknik. Nah, kalau di sini mereka sudah membagi KPI menjadi dua seperti yang slide tadi. Jadi ada lagging, kemudian ada leading. Kalau kita lihat di laggingnya itu contohnya adalah ada fatality, angka total kasus, targetnya 0, nilainya non-scoring, indikatornya jumlah kasus, pencapaian minimalnya aktual harus lebih kecil dari target. Nah, ada juga nanti aktual harus lebih besar dari acuan. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian leading indikator di PT Patra Teknik ini ada 6 untuk mendukung lagging indikatornya. Ini coba lihat Baraya ya. Kita coba renungkan ini bahwa leading indikator yang biasa kita taruh di situ itu melulu sepertinya terkesan formalitas. Lihat deh, HSE meeting dibuktikan oleh notulensi, ya kan? Kemudian HSE talk dibuktikan oleh absensi, HSE reporting jumlah laporan, HSE manajemen visit, kemudian closure action, kemudian inspection audit dan lain-lain. Tapi ini tidak mengapa karena ini sudah menjadi baku di dunia HSE bahwa aktivitas-aktivitas itu akan menggiring orang-orang untuk berbuat aman dan meniadakan atau mengeliminasi kondisi-kondisi tidak aman. Lanjut, Mas. Nah, sekali lagi Baraya, bahwa KPI itu tidak bisa berdiri sendiri. KPI itu akan berguna jika ada tindak lanjut dari KPI. Seringkali ya kita perusahaan itu mengadopsi KPI populer, benchmark ke berbagai macam perusahaan atau organisasi yang mungkin sejenis, yang sudah advance biasanya. Akan tetapi ketika diterapkan KPI-nya tidak jalan, artinya pencapaiannya tidak sebagaimana yang diharapkan. Boleh jadi gagal atau boleh jadi dia melebihi nilai acuan yang seharusnya tidak boleh dilampaui. Nah, makanya kita harus mengembangkan strategi bagaimana cara menyusun HSE KPI yang cocok untuk organisasi kita masing-masing. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, biasanya dikenal dengan metode atau kriteria SMART. Jadi SMART itu ada suatu akronim dari metode yang biasa umum kita gunakan dalam menentukan suatu KPI. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sudah familiar sebenarnya terkait dengan metode SMART ini. Jadi kita coba bahas sekilas saja. Jadi bahwa KPI atau program itu harus spesifik Bapak Ibu. Jadi SMART itu S-nya adalah spesifik. Jadi spesifik itu artinya tidak general. Misalkan ya, generalnya safety first. Nah, safety first itu apa maksudnya? Mengutamakan safety, tapi tujuannya apa? Misalkan tujuannya adalah spesifik, mencegah kecelakaan kerja di organisasi, misalkan bagian produksi pencelupan. Kemudian harus dapat diukur, M-nya itu measurable, harus dapat diukur. Makanya KPI-nya harus berupa angka, tidak boleh berupa kualitatif. Misalkan, angka kecelakaan harus lebih baik dari tahun kemarin. Nah, kata lebih baik itu merupakan ukuran kualitatif. Itu harus dikonversi ke angka menjadi ukuran kuantitatif. Misalkan, angka kecelakaannya ditargetkan harus dikurangi 50% dari angka kecelakaan tahun lalu, sehingga kita bisa mendapatkan nilai KPI-nya adalah misalkan
nilai angka kecelakaannya misalkan 100 kasus tahun kemarin. Karena targetnya 50%, maka KPI-nya adalah tahun ini menurunkan angka kecelakaan 50% dari angka kecelakaan tahun lalu, yaitu KPI-nya maksimal 50 kali kecelakaan. Jadi harus dapat diukur. Supaya dapat diukur harus berupa angka. Kemudian itu berlanjut ke A. A-nya itu achievable, jadi dapat dicapai. Kita jangan menargetkan membuat angka yang kira-kira ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang direncanakan. Boleh bertahap, boleh apa istilahnya locally, atau boleh sebagian-sebagian. Misal ini kecelakaan di PT XYZ itu melibatkan 3 departemen, departemen produksi, departemen maintenance, dan departemen engineering. Itu yang umum biasanya terjadi, Pak. Nah, itu masing-masing menyumbangkan sama besar. Bapak Ibu boleh saja memilih mana yang dapat dicapai. Misalkan tahun ini ya udah kita fokus ke departemen departemen production dulu. Nah, boleh. Karena setelah diukur atau di asesmen ternyata yang paling bisa dicapai di tahun ini misalkan di departemen itu boleh. Sedangkan di departemen yang lainnya misalkan maintenance dan engineering mungkin targetnya akan lebih longgar, itu boleh. Yang kedua, bisa berbeda Bapak Ibu. Berbeda itu artinya bertahap. Jadi tahun ini misalkan 20%. Tahun depan 30%-nya lagi. Itu kalau dijumlah udah 50%. Karena dalam 5 tahun misalkan targetnya angka kecelakaan menjadi 0. Jadi itu semacam rencana target jangka panjang. Jadi dalam 5 tahunan atau dalam 3 tahunan. Jadi boleh begitu degradatif. Kemudian yang keempat, R-nya adalah realistis. Nah, realistis itu harus dipertimbangkan aspek sumber daya, apakah dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada atau tidak, atau dibikin multi years kayak tadi. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu, program untuk mengurangi angka kecelakaan, misal ya, angka kecelakaan dikurangi. Nah, ternyata harus ngemodal bikin jembatan yang budgetnya setara dengan 1/3 nilai investasi pabrik. Nah, biasanya itu si pemilik modal agak mikir-mikir. Realistis saja, lihat cari cara yang paling cocok yang bisa dilakukan. Nggak usah langsung jebret, langsung jadi. Itu dalam sistem manajemen K3 sebenarnya itu tidak harus langsung seperti menggigit cabai. Jadi boleh bertahap, boleh sebagian, kemudian boleh juga degradatif. Jadi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah berschedule. Jadi harus ada batasan waktunya, tidak boleh tidak ada batasan waktu. Misalkan programnya adalah dalam rangka menurunkan angka kecelakaan 50% dari tahun kemarin di bagian produksi, dibuatkan Pokayoke. Pokayoke itu alat atau tools yang membuat jaminan aman atau tidak gagal, itu namanya Pokayoke. Jadi misalkan alat untuk mencegah tangan masuk ke mesin press, nah, dengan menggunakan sensor misalkan ya. Jadi ketika tangan mendekat, si mesin akan berhenti, tidak menekan ke bawah. Nah itu kan Pokayoke. Jadi ketika kita masuk, tangan kita walaupun cuma 1 mili atau 2 mili itu langsung berhenti. Nah jadi itu harus diukur. Bisa tujuannya apa, spesifik, kemudian dapat diukur, menurunkan angka kecelakaan itu bisa diukur, kemudian apakah dapat dicapai, realistik, enggak ini
mengimplementasi itu. Lanjut, Mas. Nah, ini yang paling umum Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di organisasi kita masing-masing. Secara umum adalah HSE KPI itu ada di paling ujung di kanan. Ini berangkat dari objektif, target, dan program K3L. Jadi jangan pernah ujug-ujug menyusun HSE KPI tanpa membuat OTP K3L ya. Jangan tuh. Tiba-tiba di ujungnya ada HSE KPI tapi programnya nggak ada. Nah, itu sama aja kita mengharapkan lulus SD tapi nggak pernah masuk sekolah nih. Nah, itu yang repot. Nah, objektif, target, dan program K3L ini disusun melalui, nah ini yang paling awal sekali adalah IBPR, yaitu Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko, dalam bahasa kerennya itu HIRA, kemudian IADL atau Environmental Impact Assessment, kemudian IRS K3L, Identifikasi Regulasi Standar K3 dan Lingkungan, kemudian yang keempat adalah IP4 nih. Jadi ada beberapa persyaratan atau permintaan pelanggan atau pemasok yang harus kita penuhi. Jadi ingat, keempat aspek itu akan menjadi acuan OTP K3L disusun. Dari OTP K3L tersusun, maka akan lahirlah HSE KPI. Jadi begitu kerangka berpikirnya. Nah, di OTP K3L itu mana yang menjadi OTP K3L dan KPI-nya itu dibobot atau didasarkan pada prosedur yang berlaku di perusahaan atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini spesifik ke organisasi yang ada di Bapak Ibu. Boleh jadi itu kesepakatan para pihak. Jadi ketika meeting nih HSE dengan manajemen, ternyata OTP K3L-nya ketika manajemen review itu disepakati 10 nilai tertinggi pada IADL misalkan, atau 10 nilai tertinggi pada IBPR, atau misalkan aspek regulasinya adalah terkait dengan baku mutu limbah cair, atau misalkan kalau ada vendor atau ada customer, misalkan kita bekerja dengan customer misalkan di site pembangunan atau Pertamina misalkan gitu. Pertamina mensyaratkan FRSR-nya harus sekian-sekian. Nah, itu mangga dimasukkan ke dalam OTP K3L sehingga nanti angkanya akan menyesuaikan dengan organisasi di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh nih ya. Nanti di slide ini saya ingin menjeda barang 2-3 menit untuk Bapak Ibu memikirkan apa resiko dan bahaya, kemudian apa aspek dan dampak lingkungan, kemudian apa regulasi, kemudian apa standar yang kira-kira dipersyaratkan oleh pelanggan. Ini kasus nih langsung saja. PT Bagaimana Nanti atau PT BNS bergerak di bidang transportasi B3 dan limbah B3. Memiliki sejumlah armada, juga memiliki gudang B3 dan limbah B3. Tahun kemarin jumlah pekerjanya 24 orang dengan jumlah jam kerja 69.000 sekian. Nah, mengalami kecelakaan armadanya terguling di jalan tol dan menyebabkan 2 orang meninggal. Limbah B3-nya tumpah karena dia ngangkut limbah B3, tumpah ke lingkungan. Hasil investigasi menyatakan bahwa sopir mengantuk, kemudian remnya blong akibat selang oli yang putus karena rapuh, serta berkendara melebihi batas kecepatan yang diizinkan. Hasil investigasi juga mengidentifikasi bahwa SIM dan SIO sopir ditemukan sudah kadaluarsa. Nah, dari sini bagaimana cara menyusun KPI HSE-nya di tahun 2021. Jadi ada susun dulu Pak HIRA-nya. HIRA-nya disusun ya. Dari cerita yang singkat ini coba Bapak Ibu
berimajinasi, coba menilai apa saja bahaya dan risiko perusahaan ini. Kemudian coba juga tentukan aspek dan dampak lingkungannya, kemudian kira-kira regulasi yang terkait dengan operasional perusahaan ini apa, kemudian kira-kira apa permintaan atau standar yang berlaku ketika orang atau perusahaan mengangkut B3 atau limbah B3. Dari situ baru disusun objektif target program, baru nanti di situ ada KPI HSE-nya. Silakan Bapak Ibu 3 menit untuk mengetik di chat, sambil ngetik di chat apa saja hazard atau risk yang ada di perusahaan ini. Boleh 1 atau 2 boleh. Kemudian aspek dampak lingkungannya apa aja boleh. Coba tolong ditulis 1 atau 2 aspek dampak. Kemudian regulasi yang kira-kira Bapak Ibu coba ini apa terkait dengan angkutan B3 di jalan raya. Kemudian terkait permintaan atau persyaratan pelanggan, coba silakan susun. Ya. Dari situ, maka kita akan dapat objektif target program. Nah, kita balik lagi ke yang tadi yang sudah saya katakan bahwa mana yang akan menjadi program, mana yang menjadi target, mana yang akan menjadi objektif, itu berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah keputusan manajemen secara top down. Oh, misalkan pimpinan puncaknya, presidennya ngomong, saya pengen FRSR turun 75% dari tahun kemarin. Oke, Pak. Nah, kemudian adalah permintaan pelanggan atau pemasok. Jadi, misalkan pelanggan mensyaratkan FRSR-nya minimal sekian atau maksimal sekian, misalkan ya. Kemudian regulasi mensyaratkan BMLC baku mutu limbah cair tidak boleh melebihi sekian. Nah, itu akan menjadi pertimbangan penyusunan objektif target dan program. Jadi boleh saja Bapak Ibu berkreasi di situ asalkan sudah disetujui oleh para pihak. Dan itu paling enak adalah itu dituangkan ke dalam prosedur penyusunan OTPL K3. Jadi itu yang akan membantu Bapak Ibu dalam merancang suatu program K3L yang di dalamnya ada KPI-nya. Jadi tiap tahun atau tiap periodik itu tidak usah bingung sehingga kita tinggal menyusun saja. Nah, terkait dengan isu-isu eksternal yang tadi saya coba ajak di awal, itu tolong dicermati juga. Jangan-jangan faktor eksternal itu juga memengaruhi program atau perusahaan yang operasional perusahaan yang ada di kita. Jadi misal COVID itu pembatasan kan, karena ada COVID maka ada pembatasan pergerakan orang dan barang sehingga ini akan mengganggu operasional perusahaan. Nah, itu coba dinilai lagi, dimasukkan ke dalam IBBPR, IADL, IRS K3L, dan IP4. Akan didapatkan OTP K3L revisi sehingga KPI HSE bisa jadi di tengah jalan di bulan ketiga itu direvisi.